teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai bahasa Inggris. Bagi kalian yang belum menonton video bahasa Inggris sebelumnya, bisa kalian klik di playlist bagian bahasa Inggris atau klik link pada video di bawah ini. Terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Most documentary filmmakers use neither actors bla 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 studio setting. Nah, di sini ada kata neither. Neither itu gandengannya dengan nor, sedangkan either itu gandengannya dengan or. Karena pertanyaannya di sini neither berarti gandengannya adalah nor. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, Henry Ford revolutionized production management by bla 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 into small steps on a moving line. Nah, di sini ada preposisi ya, ini ya, by, ini ya preposition. Preposition itu diikuti dengan verb ing. Verb ing-nya ini sebagai gerund ya. Berarti dia jawabannya adalah yang A, breaking ini ya, yang verb ing. Preposition ini selain by ada of, in, at, for, on. Nah, jadi setelah preposition ini dia diikuti dengan verb ing, ya. Lanjut, we decide to stay home because Sita was not very keen on bla 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 out in the rain. Nah, ingat ya tadi ini kan ada preposition ya, on. Berarti diikuti dengan verb ing. Berarti jawabannya adalah yang D, going. Lanjut, Saint Marlowe is a presenter. He is used to bla 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 in front of the spectators. Nah, ini ada to, berarti ini to infinitive. Setelah to itu pasti diikuti dengan verb one, ya, nggak mungkin yang lain ya setelah to. Berarti kita pilih jawaban yang verb one, yaitu yang A, speak. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Yang B, ini dia udah verb one plus S, jadi salah ya, karena kita carinya yang verb one. Yang C verb one plus ing, yang D verb to, berarti salah. Oke, lanjut. Bla bla bla, the global economic crisis, many laborers lost their job. Nah, berarti jawabannya adalah because of, karena dia merupakan sebab akibat ya. Krisis ekonomi global, beberapa laborers ini kehilangan pekerjaannya. Ya. Berarti kan gara-gara sih ekonomi global. Tapi pakainya yang because of ya. Karena dia setelah because of itu diikuti dengan noun atau kata benda. Kalau because, kenapa nggak because? Karena setelah because itu harus kalimat yang utuh. Contohnya seperti because she is beautiful gitu. Karena dia cantik. Setelah because itu dia biasanya diikuti dengan subjek. Nah, sedangkan ini kan bukan subjek ya. Berarti because of. Oke, lanjut. Bla bla bla. A new language can be very interesting. Nah, kalimat ini sudah ada modalnya yaitu can. Berarti sebelum can dia sudah pasti subjek ya. Karena dia subjek, dia tidak mungkin dalam bentuk verb. Karena yang kita cari ini subjek. Jadi dia tidak mungkin verb. Berarti jawaban A salah ya, karena jawaban A merupakan verb. Jawaban B juga salah. Yang benar adalah jawaban C, learning. Di sini learning adalah gerund yang berfungsi sebagai subjek, gitu ya. Lanjut, bla bla bla, Sarah rarely miss her basketball shots. Di sini yang ditanyakan ini di depan Sarah ini merupakan apositif. Apositif itu hanya menerangkan dari subjek tersebut. Nah, jadi di sini ini dia hanya menerangkan tentang Sarah, siapa itu Sarah. Jadi kalaupun tidak ada kalimat ini itu tidak masalah, karena kalimat ini itu hanya untuk menjelaskan siapa Sarah. Nah, kalimat penjelasan itu atau apositif tadi
dia biasanya dalam bentuk noun atau kata benda. Jadi dia tidak mungkin ada verbnya atau to be. Berarti pilihan B salah karena dia terdapat to be, is ya. Kalimat C juga salah karena ada is-nya. Yang benar adalah yang A, an excellent basketball player. Oke, lanjut. The novelist John Dospes developed a style of fiction incorporating several documentary devices bla 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 to his work. Nah, di sini dia sudah ada kata kerjanya yaitu develop. Ya, udah ada verbnya. Nah, dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua kata kerja atau dua verb, kecuali dia ditambahin to. Jadi jawabannya adalah ini, to learn realism ya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, orang utan spend their time foraging in the jungle and bla 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 for food they happen to find. Nah, di sini caranya kita lihat. Orang utan menghabiskan waktunya nih foraging in the jungle and bla bla bla. Sebelum and, sebelum kata dan ini dia foraging ya, di sini verb ing. Nah, berarti setelah dan di sini juga verb ing ya, agar dia sepadan sebelum and dan sesudah and. Berarti jawabannya adalah yang B, looking. Oke, lanjut. Cupid, one of the ancient Roman gods, bla bla bla. Nah, kalimat yang di tengah ini antara koma dan koma ini tuh hanya menjelaskan Cupid. Jadi ini bisa dihilangkan atau anggap saja tidak ada ini ya. Bisa dianggap tidak ada. Karena dia hanya menjelaskan Cupid. Nah, berarti Cupid di sini kan Cupid sebagai subjek. Nah, berarti yang kita butuhkan adalah verb atau kata kerja atau to be ya. Berarti kita cari yang kata kerja atau to be karena di sini sudah ada subjeknya. Nah, ini ya yang A itu to be masih memungkinkan, yang B tidak ada verbnya berarti salah. Yang C ini ada to be ya, masih memungkinkan. Yang D tidak ada verb atau to be-nya. Salah karena yang kita cari verb atau to be ya, karena dia sudah ada subjeknya ini tadi. Kemudian kita lihat subjeknya dia Cupid, berarti single atau satu, tidak jamak. Kalau satu berarti pakainya was ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, bla 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 are contained in DNA. Nah, dari sini aja kita sudah bisa lihat ini sudah ada to be-nya. Yang tidak ada dia adalah subjeknya, berarti kita cari subjek ya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut. Ethnology, usually considered a branch of cultural anthropology, is often defined as the scientific study of the origin and functioning of human and their culture. Nah, manakah kata pada kalimat tersebut yang salah? Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena scientifically ini dia merupakan adverb. Sedangkan study itu dia merupakan noun. Nah, noun itu harus dijelaskan dengan adjektif, kata sifat ya. Sedangkan ini bukan kata sifat, tapi ini adverb. Nah, jadi yang benar itu scientific study ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, the one fluid theory of electricity was proposed by Benjamin Franklin, a man famous for his wide interest and great attainments. Manakah kata yang salah pada kalimat tersebut? Nih, yang salah adalah yang B. Kenapa? Karena ini merupakan passive tense. Passive itu to be plus verb 3. Kemudian diikuti by. Sedangkan dia ini verb ing. Salah ya, harusnya verb 3. Tapi harusnya propose. Lanjut, rhododendrons would rather growing in shady place and so would azaleas. Nah, manakah kata pada kalimat tersebut yang salah?
Yang salah adalah yang B. Kenapa? Karena setelah would rather itu harus diikuti dengan verb one. Jadi harusnya dia grow ya, bukan growing. Jadi kalau ada would rather atau can atau could, should gitu, model itu harus diikuti dengan verb one. Oke, sekian pembahasan mengenai bahasa Inggris kali ini. Semangat belajarnya. Semoga kalian semua lolos menjadi anggota Polri. Amin.